Kisah marinir Indonesia lakukan serangan mematikan yang membunuh tentara Malaysia. Pembentukan Federasi Malaya yang digagas oleh Inggris pada mengakibatkan digelarakannya Dwi Kora oleh Indonesia. Indonesia melalui Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaya merupakan akal-akalan Inggris merangkum Sabah, Sarawak, dan Semenanjung Malaysia di bawah kakinya sebagai negara boneka. Kolonialisme gaya baru, mengutip Grid.id Senin, 4 Maret, salah satu yang dikenang dalam Dwi Kora adalah peristiwa Kalabakan. Indonesia memang membuat pihak negara persemakmuran terutama Inggris, Australia, dan Selandia Baru ekstra repot saat Dwi Kora. Pada dekade 1960-an, trio negara beda benua satu rasa itu mengerahkan militernya untuk membantu serdadu Malaysia menghadapi infiltrasi sukarelawan dan tentara Indonesia. Kalabakan adalah sebuah kawasan di distrik yang terletak di bagian barat distrik Tawau. Jaraknya dari kota Tawau adalah sekitar 100 km. Saat ini Kalabakan hanyalah sebuah kota terpencil yang tidak memiliki status kota. Saat itu bulan Desember 1963. Peleton X yang merupakan Satuan Khusus Korps Komando Angkatan Laut atau KKOAL, sekarang marinir ditugaskan ke perbatasan Kalimantan Timur, Sabah. Prajurit marinir TNI AL bergerak cepat di medan pertempuran. Mereka dengan sigap membidikan moncong senapannya di wilayah Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung. Serangan mematikan dengan cepat dilakukan pasukan dari Batalion Infanteri 7 marinir tersebut. Serangan mematikan pasukan marinir TNI AL dari atas perahu karet tersebut juga didukung oleh penembak jitu marinir TNI AL dari daratan. Penembak-penembak jitu melakukan bidikan maut dari lokasi yang sulit dideteksi. Aksi prajurit marinir TNI AL ini merupakan bagian dari latihan Satuan Dasar atau LSD Triwulan 2 tahun 2022. Untuk semakin meningkatkan kemampuan para prajurit marinir TNI AL sehingga semakin handal di medan pertempuran. Para prajurit marinir TNI AL mengerahkan segala kemampuan terbaiknya dalam latihan pertempuran ini. Dan Yonif 7 Marinir Letkol Mario Stephen menegaskan, latihan ini sebagai bentuk mengasah kemampuan para prajurit marinir TNI AL. Dalam menghadapi segala medan pertempuran, menembak dengan posisi di atas perahu karet memang harus mempunyai keahlian khusus. Tidak semua orang dapat melaksanakannya, tetapi saya yakin bahwa para prajurit petarung elang Samudra Yonif 7 Marinir mampu dan bisa melaksanakannya dengan baik, terang Mario. Selain kemampuan menembak dan melakukan serangan mematikan, dalam latihan ini menurut Mario, para prajurit marinir TNI AL juga harus mengutamakan faktor keselamatan, baik personil maupun material selama pelaksanaan latihan, ujarnya. Pasukan elit TNI AL Korps Marinir dibentuk tanggal 15 November 1945 di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Korps yang dikenal dengan baret ungunya ini memiliki semboyan Jalesu Bumiyamica, Jaya Maheh yang artinya di laut dan darat kita jaya. Korps Marinir pada awalnya merupakan bagian dari Korps Armada 4 Tegal yang bertugas menjaga keamanan laut Indonesia dari berbagai ancaman. Kesatuan ini bahkan memegang peranan sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Satuan ini diketahui paling ditakuti Belanda saat perang kemerdekaan dikarenakan kekuatan dan persenjataannya yang cukup besar dan kuat. Berbagai pelagan, pertempuran pun telah banyak dilalui. Di antaranya Operasi Trikora dalam upaya menggabungkan Irian Jaya ke pangkuan Ibu Pertiwi. Lalu ada Operasi Dwi Kora di sepanjang perbatasan Sabah dan Sarawak, Malaysia pada 1964. Dalam operasi tersebut, prajurit marinir harus berhadapan dengan pasukan elit Inggris yakni Special Air Service dan pasukan Gurkha. Tidak hanya itu, Korps Marinir juga terlibat dalam operasi pemulihan keamanan dalam peristiwa G30S, PKI, dan Operasi Alugoro di Aceh. Termasuk operasi pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang dibajak di perairan Somalia pada 2011 lalu. Dalam operasi yang menegangkan tersebut, sejumlah 4 tewas ditembak. Kehebatan dan ketangguhan marinir dalam menyelesaikan operasi baik di dalam maupun di luar negeri membuat Korps Baret Ungu ini dijuluki sebagai hantu laut. Korps Marinir memiliki ciri khas baret ungu yang diyakini kesaktian yang ampuh dan mampu memberikan pengamanan serta perlindungan. Warna ungu diartikan dapat diandalkan kemampuannya dalam melindungi dan mengamankan negara dan bangsa Indonesia. Selain itu, warna ungu juga diilhami oleh bunga bougainville.
melambangkan pengabdian prajurit Korps Marinir yang selalu siap berkorban jiwa raga bagi keutuhan dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan warna ungu oleh Korps Marinir ketika masih bernama KKUAL pada 1958 berupa pita sebagai kode pengamanan untuk mengadakan operasi pendaratan di Padang, Sumatera Barat dalam rangka operasi 17 Agustus. Baret ungu untuk pertama kalinya dipergunakan oleh Batalion 1 KKUAL dalam operasi Alugoro di Aceh. Selanjutnya baret tersebut dilengkapi dengan emblem. Pada awalnya emblem Korps Marinir berbentuk segi 5 warna merah dengan lambang topi baja Romawi dan 2 pedang bersilang di tengahnya. Pemasangan emblem di baret terletak di samping kiri depan. Bertepatan dengan HUT ke-17 KKUAL pada 1962 diadakan perubahan lambang emblem baret keris samudera dikelilingi oleh pita dengan tulisan Jalesu Bumi Yamka, Jaya Mahe, dan terdapat tulisan Korps Komando di bawahnya. Di antara tulisan Korps dengan Komando terdapat angka 1945 yang menandakan Korps Marinir lahir. Seluruh lambang dan tulisan emblem tersebut terbuat dari kuningan yang beralaskan warna merah segi 5. Pada 1968, diadakan lagi perubahan yaitu dengan member garis pinggir kuning dari segi 5 merahnya. Dari aspek organisasi, personel, peralatan, dan persenjataan Korps Marinir terus mengalami perkembangan yang cukup besar yang menjadikan Korps Baret Ungu sebagai alat pertahanan negara yang cukup besar dan andal. Usai Perang Kemerdekaan tepatnya pada 1951, status organisasi KKUAL adalah sebagai Kota Ma'alri dengan sebutan Pasukan Komando Pasko, di mana markas komando merupakan juga markas KKUAL. Pada 1955-1959, KKUAL mengalami perubahan dalam organisasi. Untuk susunan organisasi terdiri atas markas besar KKUAL, Komando Utama KKUAL, Pastermar, Paskuhan Marnas, dan unsur-unsur pelayanan Kotama. Usai operasi Tirai Kora, kekuatan KKUAL sangatlah besar dengan dibentuknya Pasukan Komando Armada 1 di Surabaya, Pasukan Komando Armada 2 di Jakarta, dan Pasukan Induk Komando di Surabaya. Pada 1975 terjadilah suatu peristiwa yang penting bagi keberadaan Korps di mana-mana, di mana nama Korps Komando Angkatan Laut yang telah digunakan sejak 1950 dikembalikan lagi menjadi Korps Marinir sesuai dengan sejarah lahirnya Korps sejak 1945. Begitulah ulasnya. Serangan mematikan pasukan marinir TNI AL dari atas perahu karet tersebut juga didukung oleh penembak jitu marinir TNI AL dari daratan. Penembak-penembak jitu melakukan bidikan maut dari lokasi yang sulit dideteksi. Aksi prajurit marinir TNI AL ini merupakan bagian dari latihan Satuan Dasar atau LSD Triwulan 2 tahun 2022 untuk semakin meningkatkan kemampuan para prajurit marinir TNI AL sehingga semakin handal di medan pertempuran. Para prajurit marinir TNI AL mengerahkan segala kemampuan terbaiknya dalam latihan pertempuran ini. Dan Yonif 7 Marinir Letkol Mario Stephen menegaskan, latihan ini sebagai bentuk mengasah kemampuan para prajurit marinir TNI AL dalam menghadapi segala medan pertempuran. Menembak dengan posisi di atas perahu karet memang harus mempunyai keahlian khusus. Tidak semua orang dapat melaksanakannya, tetapi saya yakin bahwa para prajurit petarung elang Samudra Yonif 7 Marinir mampu dan bisa melaksanakannya dengan baik, terang Mario. Selain kemampuan menembak dan melakukan serangan mematikan, dalam latihan ini menurut Mario, para prajurit marinir TNI AL juga harus mengutamakan faktor keselamatan, baik personil maupun material selama pelaksanaan latihan, ujarnya.